Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan ondel-ondel Betawi berpetualang jauh sampai ke padang pasir Wadi Rum di Yordania? Nah, kali ini ada kisah heroik ondel-ondel Wistan bersama sahabat barunya, seekor wombat, yang melakukan pertukaran buah wampi dengan sebuah kitab kuno penuh misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam, yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Mari kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Jangan lupa juga kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah 2. Kisah ini akan menunjukkan bagaimana kerjasama dan saling percaya bisa melahirkan keberkahan. Tuliskan juga asal kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Tonton cerita ini sampai selesai, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan. Kalau jawabannya benar, hadiahnya akan saya sampaikan di bagian penutup. Di tengah padang pasir Wadi Rum yang luas membentang tanpa batas, hamparan pasir merah keemasan seperti lautan yang tak berujung, berdirilah sosok besar yang tidak biasa. Dialah ondel-ondel Wistan, sebuah figur legendaris dari budaya Betawi, namun kali ini bukan di tanah kelahirannya, melainkan jauh di negeri gurun yang asing. Tubuhnya menjulang, wajahnya dengan ekspresi khas penuh wibawa, dihiasi topeng besar berwarna merah menyala dengan sorotan mata bulat yang tanpa hidup. Ia tampak gagah sekaligus misterius, seolah menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kostum khas Betawinya, penuh warna-warni cerah, berkibar-kibar diterpa hembusan angin gurun yang berputar tanpa henti, menciptakan pemandangan kontras antara budaya Nusantara dan lanskap Timur Tengah yang kering nan monumental. Udara sore itu terasa berat, menyimpan aroma pasir panas yang seharian menyerap teriknya matahari. Angin membawa butiran pasir yang berkilau di bawah cahaya senja, berputar membentuk pusaran kecil di sekitar kaki Wistan. Setiap helai kain dari kostum ondel-ondel itu bergerak seperti bendera perang yang siap berkibar di medan laga, menandakan bahwa perjalanan yang ia tempuh bukan perjalanan biasa, melainkan sebuah misi besar yang mengandung nilai sakral. Di belakangnya, siluet batu-batu raksasa khas Wadi Rum menjulang tinggi, sebagian berbentuk lengkungan alami, sebagian menyerupai menara yang dipahat waktu, seakan menjadi saksi bisu dari pertemuan lintas budaya, lintas benua, bahkan lintas dunia. Di sisi Wistan, tampak seekor makhluk yang sama sekali tidak berasal dari tanah pasir ini. Seekor wombat kecil. Tubuhnya gempal dengan bulu coklat keabu-abuan yang tampak kontras dengan hamparan pasir merah di sekelilingnya. Wombat itu berjalan dengan langkah pendek namun penuh tekad, sambil membawa sebuah keranjang rotan yang tampak sederhana, namun isinya luar biasa berharga, buah-buah wampi yang berwarna emas berkilau. Buah itu bulat, berkilat seperti permata, seolah-olah setiap butirnya mengandung sinar matahari yang tersimpan ribuan tahun. Kilauan buah wampi itu membuat keranjang sederhana yang digendong wombat, tampak seperti peti harta karun yang didambakan banyak orang. Setiap langkah mereka di padang pasir meninggalkan jejak yang cepat tertutup angin. Tapi meski pasir terus menghapus bekas tapak, perjalanan itu seakan tercatat di dalam langit gurun. Ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Mungkin roh leluhur, mungkin penjaga gaib gurun itu, atau mungkin pula cahaya ilahi yang sengaja menuntun keduanya menuju tujuan yang telah ditakdirkan. Wistan, dengan tubuh raksasa dan wajah penuh wibawa, terus menatap ke depan dengan sorot mata penuh keyakinan. Wombat di sampingnya, meskipun tubuhnya kecil, menunjukkan kesetiaan luar biasa. Tak sekalipun ia tertinggal atau melepaskan pegangan pada keranjang wampi itu. Di kejauhan, samar-samar mulai terlihat sebuah meja batu purba. Letaknya di tengah hamparan pasir, diapit batu-batu besar yang seolah membentuk lingkaran alami, seperti sebuah altar kuno yang dibangun bukan oleh tangan manusia biasa, melainkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Meja batu itu berwarna hitam kecoklatan, dipahat kasar dengan permukaan yang penuh guratan simbol-simbol kuno yang tak mudah dimengerti. Dari atas meja itulah terpancar cahaya biru lembut, cahaya yang tak wajar untuk sebuah benda mati, cahaya yang langsung menyedot perhatian siapapun yang melihatnya. Di atas meja itulah kitab kuno diletakkan, sebuah kitab dengan aura magis yang kuat.
Kitab kuno itu tampak seakan hidup. Sampulnya merah tua, seperti darah yang telah mengering selama berabad-abad, dihiasi ukiran simbol kuno yang tak lagi dikenal manusia modern. Dari sela-sela sampulnya, seakan-akan ada sinar biru yang merembes keluar, membentuk aura yang melingkupi seluruh meja batu. Cahaya itu berdenyut seperti detak jantung, perlahan namun pasti, seolah menandakan bahwa kitab itu bukan sekadar benda mati, melainkan sesuatu yang memiliki jiwa dan kekuatan. Tiap kilau sinar birunya membias ke pasir sekitar, membuat butiran pasir berubah menjadi seperti kristal berkilauan. Ondel-ondel Wistan melangkah semakin dekat, matanya tak berkedip memandang kitab kuno itu. Bagi Wistan, kitab ini bukan sekadar harta kuno, melainkan kunci yang dapat membuka rahasia besar, sesuatu yang mungkin bisa menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wombat di sampingnya menatap buah-buah wampi dalam keranjang, lalu memandang kembali ke meja batu itu. Ia tahu, momen pertukaran besar akan segera tiba. Pertukaran yang bukan hanya soal benda, tapi juga soal kepercayaan, keberanian, dan pengorbanan. Angin gurun terus berhembus, membawa suara samar-samar, seperti bisikan dari masa lalu. Ada suara yang terdengar bagai doa, ada yang menyerupai nyanyian perang, ada pula yang seperti tangisan anak-anak yang lama hilang. Semua suara itu seakan menyatu dalam satu nada, menggema di telinga Wistan dan Wombat, memperkuat tekad mereka untuk melanjutkan langkah. Seakan seluruh alam semesta tengah menunggu momen pertemuan antara wampi emas dan kitab kuno itu. Wistan berhenti sejenak, menatap Wombat di sampingnya. Meskipun makhluk kecil itu tampak sederhana, ia tahu sahabat barunya ini memegang peran besar. Tanpa wampi, kitab itu tak akan bisa disentuh, tak akan bisa dibuka, bahkan mungkin tak akan bisa didekati. Wombat menoleh, matanya berbinar dengan kepercayaan diri. Ia tahu meskipun kecil, ia adalah penjaga kunci dari rahasia besar ini. Langkah demi langkah mendekatkan mereka ke meja batu. Pasir gurun yang tadinya seperti penghalang, kini seolah menjadi karpet suci yang membimbing langkah mereka. Batu-batu besar di sekeliling meja tampak makin hidup, seolah-olah wajah-wajah purba muncul di permukaannya, mengawasi perjalanan Wistan dan Wombat. Kilauan cahaya biru dari kitab kuno semakin terang, menandakan bahwa saat pertemuan itu semakin dekat, semakin nyata, semakin tak terelakkan. Dan di sanalah, tepat di hadapan mereka, kitab kuno bersinar. Buku itu tidak sekadar menunggu untuk diambil, tapi seakan-akan menunggu untuk diuji, menunggu kesungguhan hati, menunggu keikhlasan pengorbanan. Wistan menghela napas panjang, lalu menatap langit gurun yang mulai berubah jingga keemasan. Di balik cahaya senja, ia merasa ada ribuan mata tak kasat mata yang ikut menyaksikan. Inilah awal dari sebuah peristiwa besar. Inilah awal dari negosiasi sakral yang akan mengubah jalannya kisah. Dengan penuh rasa hormat, ondel-ondel Wistan berdiri tegak di hadapan meja batu purba itu. Angin gurun yang berhembus kencang membuat kostumnya terus berkibar, tapi ia tetap tak bergeming. Perlahan, kedua tangannya yang besar dan kaku mulai terangkat ke langit. Gerakan itu sederhana, namun syarat makna. Dari sudut pandang siapapun yang melihat, gerakan itu menyerupai seorang pejuang yang sedang mengikrarkan janji suci, atau seorang hamba yang sedang berdoa penuh penghambaan. Wajah merah khas ondel-ondel dengan sorot mata bundarnya tampak lebih hidup dari biasanya, seakan benar-benar mengerti betapa besar tanggung jawab yang tengah ia pikul. Saat tangan itu terangkat, suasana di padang pasir yang tadinya gaduh oleh suara angin mendadak terasa hening, seakan seluruh alam menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sampingnya, Wombat kecil itu tak kalah serius. Meskipun tubuhnya mungil dan langkahnya pendek, matanya memancarkan cahaya tekad yang sama kuatnya dengan Wistan. Ia menunduk hormat seolah paham ritual yang sedang berlangsung, lalu dengan hati-hati memasukkan tangannya yang kecil ke dalam keranjang rotan yang digendongnya. Dari dalam keranjang itu, ia mengeluarkan satu buah wampi berwarna emas. Buah itu tampak bercahaya, bukan hanya karena pantulan sinar bulan dan bintang, tapi seakan-akan buah itu memang memiliki cahaya dari dalam dirinya sendiri. Dengan penuh kehati-hatian, Wombat mengangkat buah itu di kedua tangannya, lalu melangkah maju menuju meja batu. Langkah Wombat terasa lambat, namun tiap gerakan syarat akan makna. Setiap kali ia menginjak pasir, terdengar bunyi halus seperti denting kristal, seakan pasir pun ikut memberikan restu. Sesampainya di depan meja batu, Wombat berhenti sejenak,
menatap buah wampi yang ia pegang, lalu menatap wajah kitab kuno yang tergeletak di atas altar batu. Seakan ada dialog sunyi antara benda hidup dan benda mati, antara buah emas dan kitab merah tua. Wombat kemudian menunduk, lalu perlahan-lahan meletakkan wampi itu di permukaan meja, tepat di samping kitab kuno. Saat buah itu menyentuh meja batu, sebuah cahaya halus memancar. Awalnya samar, seperti asap tipis, lalu semakin terang dan meluas, hingga mengisi udara di sekitar altar. Cahaya itu berwarna biru bercampur emas, berpadu dalam harmoni yang menakjubkan. Wistan yang masih mengangkat tangan melihat fenomena itu dengan penuh kekaguman. Ia merasa tangannya yang terangkat tidak lagi hanya simbol janji pribadi, melainkan juga janji umat manusia yang pernah ada dan yang akan datang. Gerakan tangannya menjadi penghubung antara bumi dan langit, antara buah yang diletakkan Wombat dengan kitab kuno yang bersinar semakin terang. Wombat tidak berhenti di sana. Ia kembali mengambil buah wampi berikutnya, satu persatu, dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap buah dikeluarkan dari keranjang dengan penuh kehati-hatian, seolah setiap buah adalah jiwa yang sedang dipersembahkan. Tidak ada satupun buah yang dijatuhkan atau digenggam sembarangan. Setiap butir wampi tampak bersinar lebih terang ketika berpindah dari tangan Wombat ke altar batu. Saat jumlah buah di atas meja semakin banyak, cahaya kitab kuno semakin berdenyut, seperti jantung yang dipompa darah segar, semakin hidup, semakin berkuasa. Kitab kuno itu sendiri seakan merespons setiap buah yang diberikan. Sampul merah tua dengan ukiran simbol-simbol kuno mulai bergetar pelan, seakan menyanyikan lagu tanpa suara. Ukiran-ukiran di sampulnya yang tadinya samar kini tampak jelas, bersinar dengan cahaya merah keemasan. Dari sela-sela sampul, cahaya biru terus merembes keluar, memantul ke wajah Wistan dan Wombat, membuat keduanya tampak diliputi aura keagungan. Wistan, dengan tangannya yang masih terangkat, kini merasakan getaran itu masuk ke dalam tubuhnya. Angin gurun yang dingin berubah menjadi hangat di kulitnya. Ia mendengar gema samar di dalam kepalanya, suara yang terdengar seperti bisikan ribuan leluhur, menyaksikan sumpahnya dari balik tirai waktu. Ia tahu, janji yang ia angkat bukanlah janji sembarangan. Janji itu mengikat tidak hanya dirinya, tetapi juga sejarah, budaya, dan mungkin masa depan bangsa-bangsa yang tak pernah ia kenal. Wombat terus menyerahkan buah satu persatu. Meskipun kecil, hewan itu tak pernah lelah. Ada kesungguhan yang terpancar dari matanya. Mungkin bagi makhluk lain, menyerahkan buah hanyalah tindakan biasa. Tapi di momen itu, setiap buah wampi adalah simbol niat murni, simbol pengorbanan, simbol kerjasama lintas makhluk yang berbeda asal dan berbeda dunia. Setiap buah adalah bukti bahwa tekad bisa datang dari mana saja, bahkan dari tubuh kecil seekor wombat. Semakin banyak buah yang terkumpul, semakin terang cahaya kitab kuno. Guratan ukiran di sampulnya kini bersinar jelas, menampilkan simbol-simbol kuno yang berputar pelan seperti roda kosmos. Angin yang berhembus tidak lagi liar, melainkan berputar melingkar, seakan alam semesta sedang menari mengiringi ritual itu. Suasana di padang pasir berubah total. Batu-batu besar seolah memancarkan cahaya samar, pasir berkilauan seperti permata, dan langit malam dipenuhi bintang yang berkedip seolah berkomunikasi. Wistan menurunkan sedikit tangannya, lalu menekapkan telapak di dadanya, tanda bahwa janjinya sudah diikrarkan. Ia menatap Wombat dengan penuh rasa bangga, lalu menoleh pada kitab kuno yang kini hampir seperti makhluk hidup. Kitab itu semakin bercahaya, menyambut pertukaran itu dengan sukacita. Seolah-olah ia telah menunggu ribuan tahun hanya untuk momen ini, untuk menerima buah wampi emas sebagai kunci agar dirinya bisa terbuka, terbaca, dan mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Pada detik itu, waktu seakan berhenti. Angin tak lagi terdengar, pasir berhenti bergerak, bintang pun tampak membeku. Yang ada hanyalah cahaya kitab kuno, tangan Wistan yang penuh hormat, dan Wombat yang masih menunduk rendah. Momen itu menjadi sakral, menjadi ikatan antara makhluk yang berbeda budaya, berbeda dunia, namun dipersatukan oleh satu tujuan, kesungguhan hati. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara lirih angin mulai terdengar, semakin lama semakin kuat, seperti bisikan yang berubah menjadi raungan raksasa. Padang pasir Wadi Rum, yang sebelumnya tenang dengan langit jingga menuju gelap, mendadak berubah liar. Butiran pasir halus beterbangan, menari di udara,
membentuk pusaran-pusaran kecil yang berlarian di antara batu-batu raksasa gurun. Suasana itu seolah menjadi pertanda bahwa peristiwa besar tengah berlangsung. Sesuatu yang melampaui batas manusia dan hewan, sesuatu yang sakral sedang dihadirkan oleh alam semesta sendiri. Kain kostum ondel-ondel Wistan berkibar begitu dahsyatnya. Warna merah, hijau, dan emas dari hiasan khas Betawi itu berubah seperti api yang hidup di tengah badai pasir. Suara gemerisik kainnya terdengar keras, berpadu dengan teriakan angin yang menghempas. Tubuh raksasa Wistan bergoyang, namun ia tetap berdiri kokoh, menatap ke arah kitab kuno yang kini bersinar semakin terang. Matanya memantulkan cahaya biru kitab itu, seperti ada ikatan tak kasat mata antara dirinya dengan benda suci tersebut. Di sampingnya, wombat kecil itu berjuang keras. Keranjang penuh buah wampi berwarna emas hampir terlempar dari tangannya. Ia menekuk tubuhnya, menancapkan cakarnya ke pasir, berusaha sekuat tenaga agar tidak terbawa hembusan angin. Sesekali matanya menyipit, butiran pasir menabrak wajahnya, namun tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa sakit. Aku tidak boleh melepaskan wampi ini, gumamnya dalam hati, seolah tahu bahwa buah emas itu adalah kunci penting bagi perjanjian mereka. Angin semakin menggila. Pasir berputar membentuk pusaran tinggi, seperti dinding yang memisahkan Wistan dan wombat dari seluruh dunia luar. Seakan-akan alam sendiri ingin menguji mereka. Apakah mereka benar-benar pantas menerima kitab kuno itu? Batu-batu besar Wadi Rum bergemuruh halus, seperti ada suara gema dari zaman purba. Wistan menggertakkan giginya, menancapkan kedua kakinya yang besar ke pasir, lalu mengangkat tangannya ke depan, mencoba menahan pusaran itu dengan kekuatan batinnya. "Bertahanlah, sahabatku," seru Wistan dengan suara berat namun penuh keyakinan. Suaranya menembus badai. Wombat menoleh sebentar, matanya penuh kelelahan, tapi kemudian ia mengangguk. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang dirinya atau Wistan, melainkan tentang sebuah takdir yang harus diwujudkan bersama. Cahaya kitab kuno kini berubah semakin terang, dari biru lembut menjadi biru menyilaukan, hingga terlihat seperti bintang jatuh yang meledak di tengah gurun. Dari simbol-simbol kuno di sampul merah tuanya, muncul kilatan emas yang merambat ke udara, menembus pusaran pasir, membuat badai itu terlihat bagai medan cahaya. Setiap semburan cahaya seperti menenangkan angin, tapi juga sekaligus menguji kekuatan jiwa mereka. Wistan merasakan dadanya bergetar hebat. Angin itu bukan hanya fisik, tapi juga seperti ujian spiritual. Di dalam pusaran pasir itu, ia merasa mendengar bisikan suara-suara purba, doa para leluhur, tangisan orang-orang yang pernah gagal, dan seruan bagi mereka yang berani melanjutkan perjuangan. Wistan menutup matanya sesaat, membiarkan bisikan itu masuk ke dalam hatinya. Ia mengingat asal-usulnya, Betawi, tanah kelahirannya, akar budaya yang membesarkannya. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia membawa nama besar itu bersamanya. Sementara itu, wombat pun merasa seperti diuji dalam kesederhanaannya. Ia hanyalah makhluk kecil, tidak sebesar Wistan, tidak sekuat kitab itu. Namun justru kesetiaannya, kesabaran untuk menyerahkan wampi satu persatu tadi, kini diuji lagi. Angin berusaha merampas keranjang buahnya, tapi ia terus menggenggamnya erat. "Aku kecil, tapi aku punya hati yang besar," batinnya, meneguhkan langkah. Butiran pasir semakin menusuk kulit, namun dari kejauhan langit, bulan mulai muncul. Cahayanya menembus badai, berpadu dengan sinar kitab kuno yang semakin menggila. Pemandangan itu sungguh seperti pertemuan antara bumi dan langit, antara manusia, hewan, dan kekuatan suci. Semua menjadi satu dalam pusaran takdir. Beberapa kali wombat hampir terlempar. Keranjang wampi berguncang hebat, buah emasnya berkilau tersapu cahaya. Namun, pada saat yang paling genting, sebuah sinar emas keluar dari kitab kuno dan menembus keranjang itu. Mendadak, wampi-wampi itu melayang sedikit, seakan dilindungi agar tidak hilang. Wombat menatapnya dengan takjub, lalu menoleh ke Wistan, dan mereka berdua sama-sama tahu, kitab itu memang ingin agar pertukaran ini terjadi. Wistan berteriak lantang, "Aku tidak akan menyerah. Wahai angin, jika ini adalah ujian dari langit, aku akan hadapi dengan kehormatan. Demi leluhurku, demi tanahku, demi sahabatku." Suaranya menggema, membuat pusaran pasir bergetar lebih hebat. Dan seolah menjawab seruannya,
Cahaya kitab itu mengembang seperti perisai, menahan badai untuk memberi mereka sedikit ruang bernapas. Wombat pun mengangkat kepalanya. Aku juga tidak akan menyerah. Buah wampi ini adalah bukti ketulusan, dan aku akan melindunginya sampai akhir. Ucapannya sederhana, namun penuh kekuatan. Badai terus menderu, namun perlahan-lahan, pasir yang berputar mulai melambat. Cahaya kitab kuno semakin besar, memeluk keduanya seperti sinar kasih yang melindungi. Dari kejauhan, suara gurun berubah tenang, hanya menyisakan desir pasir yang lembut. Namun sebelum benar-benar reda, badai itu meninggalkan satu tanda. Pasir di sekitar mereka membentuk lingkaran besar, mirip simbol yang sama dengan ukiran di sampul kitab kuno. Itu adalah pesan dari alam semesta, tanda bahwa mereka memang dipilih untuk menerima amanah ini. Wistan terengah-engah, namun ia tersenyum. Wombat juga jatuh terduduk, keranjangnya masih utuh, buah wampi tetap bersama mereka. Dan di tengah semua itu, kitab kuno kini bersinar lebih damai, menunggu saat pertukaran benar-benar disempurnakan. Akhirnya, setelah angin gurun reda, setelah perjuangan yang melelahkan melawan badai pasir dan bisikan tak kasat mata dari alam, tibalah momen yang telah mereka nantikan. Momen yang sejak awal perjalanan dianggap sebagai titik balik. Momen yang bisa mengubah nasib bukan hanya Wistan dan Wombat, tetapi juga generasi manusia yang akan datang. Segala kesunyian padang pasir Wadi Rum tiba-tiba terasa pekat, seakan alam menahan napas, menunggu satu tindakan sederhana namun penuh makna. Dengan langkah kecil namun mantap, Wombat maju mendekati meja batu purba tempat kitab kuno itu diletakkan. Cahaya biru kitab berpendar lembut, seperti denyut jantung yang tenang namun berwibawa. Di tangannya, sebuah buah wampi emas berkilau terlihat begitu kontras dengan warna coklat bulunya yang sederhana. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi gesekan pasir yang pelan, namun gema suara itu terasa keras di dalam dada Wistan yang sedang menunggu dengan penuh hikmat. Wombat berhenti sejenak di depan meja batu. Ia menatap buah wampi di tangannya, lalu menoleh ke arah Wistan. Tatapan itu seolah bertanya, "Apakah kau yakin kita siap?" Wistan membalas tatapan itu dengan anggukan mantap. Tidak ada kata yang diucapkan, namun keheningan di antara mereka lebih lantang dari teriakan manapun. Kesatuan hati telah tercapai, dan kini saatnya untuk meletakkan wampi itu sebagai simbol penyerahan diri. Perlahan-lahan, Wombat meletakkan buah wampi tersebut tepat di sisi kitab kuno. Begitu kulit emas buah itu menyentuh permukaan batu dingin, cahaya biru kitab langsung berpendar lebih kuat, bercampur dengan kilauan emas dari buah. Keduanya berpadu, seolah sedang menyatu dalam tarian cahaya surgawi. Suara lirih seperti bisikan doa purba terdengar samar dari dalam kitab, membuat bulu kuduk siapapun yang menyaksikan berdiri tegak. Itu bukan sekadar buah dan kitab. Itu adalah simbol perjanjian suci antara bumi, langit, dan umat manusia. Melihat hal itu, Wistan tidak lagi sanggup berdiri. Tubuh besar ondel-ondel itu perlahan berlutut. Suara berat kain kostumnya yang menyapu pasir gurun terdengar, seperti musik sakral yang mengiringi pengorbanan. Ia menekukan tubuhnya, lalu dengan penuh hormat menunduk, menyentuhkan telapak tangannya yang besar ke permukaan pasir gurun. Gerakan itu sederhana, namun syarat makna, sebuah sikap tunduk kepada kekuatan yang maha besar, sekaligus penghormatan kepada leluhur yang telah mendahului. Dengan suara dalam dan bergetar, Wistan mulai berdoa. Kata-katanya tidak hanya berupa permohonan, tetapi juga pengakuan, rasa syukur, dan janji. Ia memanggil nama-nama leluhur, menyebut tanah Betawi tempat ia berasal, menyampaikan bahwa peristiwa besar ini bukanlah untuk kepentingan dirinya semata, melainkan untuk seluruh umat manusia. "Wahai leluhurku," ucapnya dalam bahasa hati yang menggema ke seluruh padang pasir, "saksikanlah kami. Kami serahkan wampi ini, kami terima kitab kuno ini, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kesombongan, melainkan agar umat manusia menemukan jalan yang lurus, jalan yang membawa cahaya dan kebaikan." Suara Wistan menyatu dengan desiran angin malam yang kini lembut. Pasir gurun seakan meresap doa itu, dan batu-batu besar Wadi Rum yang menjulang tinggi tampak menjadi saksi bisu, menyimpan gema doa itu dalam rahim bumi. Bahkan Wombat, meskipun kecil dan sederhana, menundukkan kepalanya, ikut larut dalam suasana sakral itu. Dan seakan merespons doa Wistan, langit malam yang sebelumnya hanya dihiasi sedikit cahaya bulan mulai berubah. Satu persatu bintang bermunculan,
seperti lampu kecil yang dinyalakan di kanvas gelap. Mula-mula hanya beberapa, kemudian semakin banyak, hingga akhirnya seluruh langit padang pasir berkilau seperti samudra cahaya. Konstelasi-konstelasi yang jarang terlihat kini tampak jelas, seolah ikut hadir untuk menyaksikan pertukaran ini. Bintang-bintang itu tidak hanya indah, tetapi juga terasa hidup. Cahaya mereka berdenyut mengikuti cahaya kitab kuno, seakan ada hubungan langsung antara benda-benda langit dengan kitab itu. Wistan membuka matanya, menatap langit penuh bintang sambil terus berlutut. Air matanya menetes, bukan karena lemah, melainkan karena tak sanggup menahan rasa haru yang luar biasa. Ia merasa kecil di hadapan ciptaan yang begitu agung, namun sekaligus merasa diberkahi karena dipercaya untuk memegang peran dalam peristiwa kosmik ini. Wombat pun menatap ke atas. Mata kecilnya berbinar oleh pantulan cahaya bintang. Ia merasakan kehangatan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Walau tidak sekuat Wistan, ia tahu dirinya adalah bagian penting dari kisah ini. Mungkin inilah makna kebersamaan, batinnya. Meski aku kecil, aku membawa kunci. Dan meski Wistan besar, ia membawa doa. Bersama-sama, kita menyeimbangkan dunia. Suasana malam itu menjadi begitu sakral. Setiap butir pasir, setiap celah batu, bahkan setiap hembusan angin terasa ikut melafalkan doa. Di kejauhan, suara burung malam sesekali terdengar, seperti ikut memberi salam pada peristiwa ini. Bahkan bulan, yang kini menggantung lebih tinggi, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti Wistan, Wombat, buah wampi, dan kitab kuno dalam lingkaran cahaya alami yang sempurna. Dalam lingkaran cahaya itu, waktu seolah berhenti. Tidak ada dunia luar, tidak ada kebisingan, tidak ada hiruk-pikuk kehidupan manusia yang seringkali penuh keserakahan. Yang ada hanya ketenangan, kebersamaan, doa, dan pengorbanan. Wistan melanjutkan doanya, "Wahai Yang Maha Kuasa, berikanlah kitab ini sebagai petunjuk, bukan sebagai senjata. Biarlah ia menjadi cahaya bagi yang tersesat, obat bagi yang sakit, dan peneguh bagi yang lemah. Jangan jadikan ia sumber fitnah atau perebutan. Jadikan ia rahmat bagi seluruh alam." Kata-kata itu begitu kuat, sehingga Wombat meneteskan air mata. Air mata seekor makhluk kecil yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak penting. Namun pada malam itu, setiap tetesnya adalah mutiara yang diterima langit. Kitab kuno semakin bercahaya, kali ini bukan hanya biru, melainkan juga memancarkan cahaya emas yang menyelimuti buah wampi di sisinya. Kedua cahaya itu berpadu, naik ke langit, seperti jalan yang menghubungkan bumi dan langit. Cahaya itu menembus awan tipis, seolah membawa doa Wistan langsung ke singgasana ilahi. Dan malam itu, di padang pasir Wadi Rum yang luas, sebuah peristiwa sakral tercatat dalam sejarah kosmos. Seekor wombat kecil dengan buah wampinya, dan seorang ondel-ondel Betawi bernama Wistan, bersatu dalam doa dan pengorbanan demi kebaikan umat manusia. Setelah perjalanan panjang, penuh ujian dan badai pasir yang hampir merenggut semangat, akhirnya tibalah momen yang paling dinantikan. Kitab kuno itu, yang sejak awal bersinar biru lembut dan kemudian bercampur dengan cahaya emas dari buah wampi, kini berada tepat di tangan ondel-ondel Wistan. Saat jemari besar dari tangannya menyentuh sampul merah tua kitab itu, seketika seluruh padang pasir Wadi Rum bergetar halus, seolah bumi sendiri mengakui bahwa sebuah perjanjian sakral telah ditegakkan. Aura emas berputar mengelilingi tubuh Wistan. Kilau itu begitu terang hingga menerangi setiap sudut gurun yang luas. Batu-batu raksasa yang biasanya gelap dan dingin kini tampak hangat, berkilauan seolah diselimuti sinar fajar meski malam masih pekat. Pasir gurun yang sebelumnya hanya butiran tak bernyawa, kini memantulkan cahaya emas bagaikan jutaan permata kecil. Bahkan bintang-bintang di langit, yang barusan muncul satu persatu, tampak lebih berkilau, seakan ikut bersukacita menyaksikan momen agung itu. Wistan berdiri tegak, tubuhnya menjulang dengan kitab bercahaya di pelukan. Dalam wajah topeng ondel-ondel yang penuh warna, seakan ada ekspresi lega, haru, dan kebanggaan bercampur jadi satu. Ia tidak hanya seorang penjaga tradisi dari Betawi, tetapi pada malam itu ia berubah menjadi simbol universal. Pahlawan yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia, alam, dan kekuatan gaib yang lebih tinggi. Di sampingnya, wombat kecil itu duduk terengah-engah di atas pasir. Bulu coklatnya berdebu, cakarnya masih kotor karena perjuangan menahan keranjang wampi agar tidak terhempas badai. Namun,
Senyum kepuasan terlukis jelas di wajahnya. Ia menatap buah wampi yang tersisa di keranjang, lalu melihat ke arah kitab yang kini bercahaya di tangan Wistan. Ia tahu, tugasnya sudah selesai. Buah emas itu telah diterima sebagai tanda kesungguhan. Persahabatan dan kepercayaannya pada Wistan terbayar lunas. Di kejauhan, gurun Wadi Rum seolah hidup. Angin berhembus lembut, membawa aroma pasir hangat yang kini bercampur dengan kesan harum samar entah dari mana asalnya. Seperti bunga padang pasir yang mekar sesaat hanya untuk menyambut peristiwa ini. Batu-batu besar memantulkan gema samar, seperti suara nyanyian purba yang bangkit dari perut bumi. Semua elemen alam tampak bersekongkol untuk menjadi saksi. Malam itu, gurun tidak lagi kosong. Ia menjadi semacam katedral raksasa tanpa atap, dengan langit penuh bintang sebagai kubahnya. Wistan menatap kitab itu lama sekali. Jemarinya mengusap ukiran simbol kuno di sampulnya. Setiap guratan terasa hidup, memancarkan energi yang menggetarkan jiwanya. Cahaya emas berputar pelan, berirama seperti tarian. Aura itu menyelimuti tubuhnya, masuk ke dalam dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Wistan merasakan dirinya tidak lagi sama. Ia merasakan kekuatan yang bukan hanya milik seorang ondel-ondel, tetapi kekuatan yang lahir dari doa leluhur, ketulusan sahabat kecilnya, dan restu dari alam semesta. Wombat memperhatikan dengan mata berbinar. Ia melihat bagaimana aura itu tidak hanya menyelimuti Wistan, tetapi juga memancar ke seluruh gurun. Setiap sudut padang pasir kini ikut bercahaya, seakan gurun yang biasanya gersang dan sunyi kini berubah menjadi taman cahaya. Seolah-olah setiap butir pasir sedang ikut merayakan kebahagiaan sederhana, bahwa sebuah perjanjian telah ditegakkan dengan penuh kesungguhan. Namun, kisah ini jelas bukan sekadar tentang benda. Kitab kuno, meski bercahaya megah, hanyalah simbol. Buah wampi emas, meski indah, hanyalah medium. Yang membuat malam itu begitu sakral adalah kepercayaan dan pengorbanan. Wistan mempercayai Wombat, seekor makhluk kecil dari tanah jauh, untuk menjaga buah yang menjadi kunci pertukaran. Wombat mempercayai Wistan, sosok raksasa yang tampak menakutkan bagi sebagian orang, untuk memegang kitab yang bisa membawa perubahan besar. Persahabatan keduanya adalah inti dari semua ini. Dalam hati Wistan, ia berucap lirih, andai seluruh manusia tahu, bahwa kekuatan terbesar bukanlah kitab atau buah, melainkan hati yang saling percaya, mungkin dunia tidak akan sesulit sekarang. Ia mengingat wajah leluhur yang pernah ia bayangkan saat berdoa, membayangkan mereka tersenyum bangga di balik bintang-bintang. Wombat, dengan kepolosannya, hanya tersenyum sambil berbaring di pasir. Ia menatap Wistan dan berkata dalam batinnya, "Aku bahagia." Tidak ada hadiah yang lebih besar daripada melihat seorang sahabat memegang sesuatu yang benar-benar ia butuhkan. Dan aku tahu, aku akan selalu dikenang dalam kisah ini. Langit malam terus bertabur bintang, semakin banyak, semakin terang. Seakan-akan semesta ingin menunjukkan bahwa persahabatan kecil ini telah dicatat di buku besar kosmos. Gurun Wadi Rum, yang biasanya hanya menjadi saksi bisu perjalanan kafilah, malam itu berubah menjadi panggung utama peristiwa yang akan dikenang oleh waktu. Wistan kemudian mengangkat kitab itu tinggi-tinggi ke arah langit. Cahaya emasnya menembus ke atas, bergabung dengan cahaya bintang. Seakan ada jalan cahaya yang menghubungkan bumi dan langit, memberi tanda bahwa perjanjian telah disahkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Angin gurun berhenti sejenak, lalu berhembus lembut, membawa doa dan harapan ke segala penjuru. Wombat menepuk dadanya dengan tenang, lalu berbisik lirih, "Selesai sudah tugas kita. Tapi kisah ini akan terus hidup." Kisah heroik ini memang bukan sekadar pertukaran benda. Ia adalah perwujudan dari kepercayaan, perjuangan, dan persahabatan. Kepercayaan yang membuat dua makhluk berbeda mampu berjalan bersama. Perjuangan yang mengajarkan bahwa badai seberat apapun bisa dilewati jika hati bersatu. Dan persahabatan yang menjembatani dunia, membuat makhluk besar dan kecil, manusia dan hewan, bisa sejajar di hadapan takdir. Sejak malam itu, Wadi Rum tidak pernah lagi sama. Orang-orang yang datang berziarah ke gurun itu mengaku melihat pasir yang berkilau aneh di bawah cahaya bulan, seolah menyimpan sisa-sisa cahaya emas yang pernah dipancarkan kitab. Ada yang mendengar bisikan lembut di antara batu-batu besar, doa-doa dari seorang ondel-ondel bernama Wistan.
Ada pula yang berkata melihat bayangan seekor wombat kecil berlari di kejauhan, meski tidak pernah ada wombat hidup di padang pasir. Semua itu hanyalah tanda bahwa kisah ini terus hidup, terus dibisikkan oleh alam kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dan begitulah, Gurun Wadi Rum menjadi saksi dari sebuah peristiwa agung. Tidak ada perang, tidak ada darah, tidak ada perebutan. Hanya ada sebuah pertukaran sederhana yang lahir dari hati tulus. Dan dari situlah dunia belajar, bahwa kadang yang paling kecil dan sederhana bisa menjadi yang paling sakral dan abadi. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah heroik kali ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, dan jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah. Semoga Allah memberikan banyak rizki untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah saya doakan bisa berhaji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalaupun salah, tetap saya doakan semoga selalu sehat walafiat. Terakhir, jangan lupa komen ya, kira-kira judul apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar di cerita berikutnya.